هذه المحاضرة الأصلية ألقاها المكرم كياي الحاج محمد بخيتي بن كياي حاج أحمد مغني من كياي حاج نصر الله PPNM. يرجى طلب الإذن لإعادة التحميل وأعد عرض فيديو هذه المحاضرة قبل وبعد. اعتذر واطلب رضا. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن فقط نتابع محاضرته. 20 Al Quran 13 AR backquote. The video of this talk was broadcast on December 25th, 2014. Original lecture delivered by Al Mukarram Kai Haji Muhammad Baqiyat, son of Kya Haji Ahmad Magni, uploaded by Kai Haji Nasrullah PPNM. Please allow me to re-upload and replay this video talk. Before and after, apologize and ask for forgiveness. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We just follow the talk. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Ar-Ra'd ini sebagaimana surat-surat yang terdahulu sebelumnya banyak memberikan petunjuk atau arahan kepada kita semua. Di antaranya kita ambil di sini ayat yang ke-20 sampai 24 yang berbunyi Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiruna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu golongan manusia nantinya di akhirat menghuni surga Adan. Mereka itu di samping masuk surga Adan, mereka diberi hak untuk mengumpulkan bapaknya, ibunya, pasangannya, anaknya, berkumpul bersama dia. Walaupun mereka itu kedudukannya di bawahnya. Allah berikan keistimewaan kepada kelompok manusia seperti ini. Inya masuk surga, inya kau mengumpulkan kawitannya, anaknya, bininya, lakinya, supaya berkerubut semuaan lawan inya. Nah, Allah menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang bersifat atau berakhlak 9 perkara tersebut. Nah, orang-orang yang berakhlak dengan 9 hal, dengan 9 keadaan ini, dia nanti berhak masuk surga Adan dan dia berhak untuk mengumpulkan abahnya, mamanya, bininya atau lakinya, anaknya ke satu tempat untuk berkumpul bersama-sama. Walaupun mereka itu letaknya, derajatnya di surga yang di bawah. Pertama, alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang menunaikan dengan janji Allah. Ini termasuk orang-orang yang benar, jujur dalam bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah dengan jujur, dengan benar. Dan dia membesarkan, mengagungkan asma Allah tersebut. Kadang-kadang kita bersumpah dalam beberapa hal. Contohnya orang-orang yang dilantik jadi pejabat tertentu. Kan diambil sumpahnya, ujar. Saya bersumpah dengan sesungguhnya
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sumpah itu demi Allah menurut agama Islam. Nah, orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan sumpahnya itu. Pertama itu. Nah, yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji. Mereka tidak ingkar janji. Kalau sebaliknya orang yang berkelakuan demikian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Kalau orang-orang yang bersumpah itu tapi dia kadang melaksanakan sumpahnya, dia akan mendapat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini risikonya orang-orang yang berpekerjaan sumpah. Kalaunya berhasil menjalankan sumpahnya, dia jujur konsekuen dengan sumpahnya, dia akan dapat derajat yang tinggi surga adan. Tapi kalau dia sumpahnya itu melincing dari sumpahnya, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hendak bersumpah-sumpah pekerjaan itu. Ayo ke bersumpah, negara pasti datang, jangan. Demi Allah datang, jangan. Jadi pegawai cari jangan bersumpah, anggun kawa. Cari jabatan-jabatan yang kada bersumpah, aman sekolahan kada bersumpah kan kok. Nah ringan-ringan aja, tapi kalau yang berat-berat tuh demi Allah, menjalankan tugas sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ayo. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan janji. Janji itu, janji ini, janji macam-macam. Ada membatalkan dengan janji itu. Yang ketiga, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menghubungi sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dihubungi, yaitu keluarga rahim. Dia silaturahim walaupun rahim memutuskan hubungan kepada dia. Dia menghormati keluarganya walaupun keluarganya kada menghormatinya. Dia sayang kepada keluarganya walaupun keluarganya kada sayang lawannya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Allah menyatakan di Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jikalau kalian beriman. Nah, takutkah kita kepada Allah? Kayak apa cara supaya takut lawan Allah? Allah Maha Kuasa. Allah bisa mematikan aku saat ini. Allah bisa mencabut imanku saat ini. Allah bisa melumpuhkan aku saat ini. Allah bisa menghabiskan hartaku saat ini. Kita kenali sifat-sifat Allah yang perkasa, akan membuahkan takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan yang kelima, mereka takut akan jahatnya hisab. Kita wajib beriman bahwa nanti ada hisab di akhirat. Nah mereka takut akan hisab itu. Rasulullah bersabda, man nukisha fil hisab udziba. Siapa-siapa yang nantinya diteliti hisabnya, dia pasti disiksa. Manusia akan ditanya berapa umur? 60 tahun. Kemana kau habiskan umur 60 tahun itu, kata Allah. Kemana kau habiskan umur yang 60 tahun itu kemana? Orang petani jawab bertani. Orang berdagang jawab berdagang. Yang pegawai yang jawab jadi pegawai. Yang menuntut ilmu, menuntut ilmu. Nah, kalau Allah meneliti menghisab kita satu persatu, kita pasti akan celaka. Nah kita mesti takut akan kejahatan itu hisab. Kita khawatir kalau Allah bujur-bujur meneliti. Saudara-saudara,
amal perbuatan kita seteliti-telitinya. Kita mesti khawatir itu. Wa yakhafuna su'al hisab. Apa buktinya kita takut akan hisab itu? Takutkah kita dihisab Allah nanti? Takut. Buktinya mana takut? Orang yang takut dihisab Allah itu, satu, orangnya adalah selalu qiyamul lail, ibadah di tengah malam. Karena Rasulullah mengatakan orang-orang yang bangun malam masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini nang terus-terusan gak ada balang kambingan. Banu tahajud, manu ada hari hujan berai. Kalau kita takut dihisab Allah nanti di hari kiamat, amalkan sembahyang malam. Yang kedua, pemaaf. Pemaaf dengan manusia. Ini mengakibatkan nanti kepada kita mudah hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena Tuhan mereka. Sabar itu ada 4. Pertama, dia sabar agar dikatakan orang bahwa dia penyabar. Ini sia-sia. Ini sabar ba'aduh kada, ba'akai kada. Tapi tujuannya supaya dipadahkan orang inya ini penyabar. Nah, itu 0. Kada ada nilainya. Yang kedua, ada orang itu sabar karena khawatir dicela orang jikalau dia keluh kasah. Dia khawatir kalau kucak-kucak dicela orang. Jadi dia sabar. Ini pun 0 juga nilai. Yang ketiga, dia bersabar karena dia menganggap keluh kasah itu kada ada gunanya. 0 juga. Nang bujur namanya dia sabar semata-mata mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya walladzina sabaru ibtigha'a wajh rabbihim. Yang ketujuh, wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat, menegakkan salat. Kita samuan sembahyang, cuma kadang-kadang bungkuk sembahyangnya. Allah menyuruh kita wa aqamus shalah, menegakkan salat. Salat itu supaya tegak. Artinya apa? Sembahyang itu khusyuk, sembahyang itu beradab, sembahyang itu benar-benar sembahyang. Ini wa aqamus shalah, menegakkan salat. Lain lawan mengerjakan salat. Nah, mengerjakan salat itu asal sembahyang aja dikabul kada apa-apa. Tapi Allah kadang demikian menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka itu menafkahkan harta mereka secara sembunyi dan secara terang-terangan. Orangnya sosial, artinya bakhil kada kau masuk surga. Sosialnya macam apa? Sembunyi-sembunyi dia sosial, terang-terangan sosial. Artinya dia sembunyi-sembunyi kalau dia khawatir ria. Dan dia terang-terangan kalau dianggap dirinya aman daripada ria. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap mereka berbuat kejahatan, mereka iringi dengan kebaikan. Berbuat dosa, iringi dengan kebaikan. Berbuat dosa, iringi dengan tobat. Karena manusia kada bisa lepas daripada dosa. Tinggal berikutnya tobat kada. Nah, mereka mengiringi kejahatan dengan satu kebaikan. Nah, 9 perkara itu kalau kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Pertama, kita melaksanakan sumpah sebaik-baiknya. Kedua, kita menunaikan janji kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Demikian pula janji kepada Allah seperti nazar. Yang ketiga, silaturahmi kita jalan. Yang keempat, kita takut lawan Tuhan. Yang kelima, kita takut dihisab Allah. Yang keenam, kita sabar. Yang ketujuh, menegakkan salat. Yang kedelapan, sosial. Yang kesembilan, mengiringi dosa dengan kebaikan. Mengiringkan dosa dengan kebaikan.
Nah kalau 9 itu kita mampu melaksanakan, kita akan dapat surga adan. Dan kita akan dapat mengajak orang tua kita, anak kita, pasangan kita, walaupun dia di bawah kita amaliyahnya, bisa kita ajak bersama-sama berkumpul di surga dengan mereka itu. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, mengiringkan dosa dengan kebaikan. Ini ayat diturunkan satu kejadian sahabat Rasulullah yang bernama Abul Yasar. Abul Yasar ini pedagang kurma di Madinah. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang hendak menukar kurma. Ujar Abul Yasar, wahai perempuan, itu hendak kurma yang baik di dalam, yang di luarnya kadang baiknya kurmanya. Masuk si perempuan tadi ke dalam. Si Abul Yasar ini melihat perempuan di dalam tuh sorangan, maragap mencium ke bini-bini itu. Embah itu tak pikir ini perbuatan dosa. Abul Yasar tak pikir ini aku melakukan dosa. Datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku melakukan demikian. Ya Abu Bakar, ustur nafsak, tutupi diri engkau, jangan dikisahkan ke lain, dan tubatlah engkau kepada Allah. Datang kepada Umar, demikian pula jawabannya. Datang kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, engkau telah mengkhianati saudara engkau yang sedang berperang fisabilillah, istrinya engkau khianat. Rasulullah diam. Kemudian Allah menurunkan ayat, wa aqimis shalah tarafa'in nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa sembahyang 5 waktu itu menebus dosa-dosa seperti yang demikian tadi. Jadi dosa-dosa yang seperti itu hilang dengan sembahyang 5 waktu, asalkan sekali aja menggawi, jangan jadi amalan. Kalau jadi amalan jadi dosa besar, ngarannya dosa besar kada bisa dihapus dengan sembahyang 5 waktu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua dosa kecil hilang di bawah sembahyang 5 waktu. Kita imbah zuhur menggawi memperbuat dosa kecil, sembahyang asar hilang dosanya. Kini imbah asar memperbuat pulang dosa kecil, yang maghrib hilang pulang dosanya. Asal jangan dosa besar aja. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, itu maksudnya tadi firman Allah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan 9 hal tersebut dengan hidayah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Cukup sekian ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.